Setelah udah hampir setahun lebih gue melihat perkembangan 1%, gue jadi tahu apa sih masalah umum yang dirasain sama para penontonnya dan sama pengguna layanan 1%. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah ketika orang ngerasa nggak punya kemampuan sosial yang baik. Ini banyak banget masalahnya dan ciri-cirinya tuh biasanya sama gitu. Ciri-cirinya apa aja? Pertama, biasanya orang sering ngerasa takut kalau memulai pembicaraan dengan orang baru. Yang kedua, biasanya orang suka bingung kapan harus ngomong dan harus ngomong apa saat lagi ngumpul rame-rame. Sampai akhirnya kebanyakan orang milih untuk diem dan ngikut aja. Yang ketiga, mungkin orang-orang ini pernah nih nyoba keluar dari zona nyaman dan ikut nimbrung dalam pembicaraan. Sayangnya, percobaan orang itu untuk nimbrung justru malah ngebuat situasi jadi awkward. Atau dengan kata lain, canggung gitu. Nah, dari pengalaman dan masalah itu, balik lagi. Akhirnya mungkin banyak dari kita yang memilih untuk diem. Atau justru nggak ikut ngumpul-ngumpul sama sekali. Jadinya kita membatasi interaksi sosial kita. Nah, dampaknya tentu cenderung negatif. Akhirnya banyak peluang membangun network atau sekedar menjalin pertemanan baru yang harus terlewat karena ini. Lo pun jadi ngerasa bahwa dunia lo tuh diisi oleh orang-orang yang itu-itu aja. Lo juga mungkin ngerasa susah untuk nyari pasangan karena pergaulan kita mungkin sempit dan seringkali ketika kita mau ngedeketin orang, kita nggak tahu mau ngomong apa. Nah, terus gimana nih cara buat mengatasi masalah ini? Sebetulnya sederhana. Ya, tentu kita harus meningkatkan keterampilan sosial kita supaya kita bisa jadi oke pas ngobrol dan bergaul sama orang lain. Dan kabar baiknya, sekarang lo ada di video yang tepat karena di video 1% kali ini gue bakalan ngebahas tips dan trik yang bisa lo lakuin supaya lo bisa mengembangkan keterampilan sosial lo. Tapi sebelum lo nonton, jangan lupa buat klik like dan subscribe biar lo gak ketinggalan video lainnya dari 1%. Nah, pertama-tama, hal yang perlu kita ketahui adalah ini. Emang keterampilan sosial tuh yang kayak gimana sih? Nah, keterampilan sosial adalah satu set keterampilan yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Keterampilan sosial juga seringkali disebut sebagai social skill. Orang dengan social skill yang baik bakalan berinteraksi dengan sesuai gitu, dengan tepat, sesuai dengan nilai dan norma. Orang dengan social skill yang baik juga bakalan tahu apa yang baik, tahu apa yang wajar, dan tahu apa yang dianggap gak wajar dalam situasi sosial. Jadi mereka bakalan melakukan interaksi sosial dengan tepat gitu, saat mereka berinteraksi dan berkomunikasi sama orang lain. Nah, jadinya social skill ini sebenarnya bakalan mencegah adanya kesalahpahaman, bakalan mencegah adanya konflik, dan juga bakalan mencegah hal-hal yang gak diinginkan ada dalam situasi sosial. Nah, jadi kalau misalnya social skill kita bagus, kita jadi tahu nih ekspresi apa yang harus dikeluarin, kapan kita harus ngeluarin ekspresi itu, kapan kita harus berinteraksi kayak gini, kayak gitu. Dan kita juga jadi tahu apa yang harus kita omongin dan gimana kita harus ngomong itu pas lagi di tengah orang-orang lain. Nah, terus kenapa sih kita sebaiknya mengembangkan keterampilan sosial kita? Social skill yang tinggi itu sebenarnya banyak manfaatnya. Pertama, social skill itu bisa ngebantu kita untuk memulai interaksi dengan orang lain dan juga berperan dalam mengembangkan dan menjaga hubungan dengan orang lain. Nah, lo juga bisa jadi pendengar yang baik dan terhubung secara emosional dengan orang lain. Akibatnya, hubungan lo dengan orang lain itu jadi lebih dalam dan juga jadi lebih berkualitas. Nah, hubungan yang berkualitas ini bisa ngebantu lo untuk menghadapi stres. Kenapa? Karena support system itu lahir dari hubungan yang dekat dan berkualitas. Orang yang punya support system yang baik bakalan lebih mudah untuk bangkit dari stres. Dan juga lebih mudah untuk bangkit dari berbagai masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan berkualitas dengan orang lain juga bisa mendukung kesehatan fisik kita. Penelitian menunjukkan kalau hubungan berkualitas berdampak pada usia yang lebih panjang. Dan juga mempercepat proses pemulihan dari cedera maupun penyakit. Nah, menarik kan? Dan yang ketiga adalah memperbesar peluang sukses di karir. Keterampilan sosial yang perlu dimiliki oleh pekerja, karyawan adalah komunikasi dengan efektif. Maksudnya, berkomunikasi dengan efektif di sini adalah lo bisa mengutarakan ide lo dengan meyakinkan dan lo mau mendengarkan rekan kerja lo. Nah, kalau lo bisa berkomunikasi secara efektif di tempat kerja, lo pasti akan jadi tim player yang baik. Akhirnya performa lo jadi bagus. Hasil kerja lo juga akan sesuai dengan apa yang diminta klien atau atasan. Nah, ini bakalan bikin lo lebih cepat dapat promosi atau at least lo bakalan dapat apresiasi di tempat kerja gitu ya. Jadi itu adalah berbagai manfaat dari mengembangkan keterampilan sosial. Nah, sekarang tinggal gimana nih caranya kita bisa terbuka sama orang lain dan gimana sih caranya biar kita bisa mengasah social skill kita. Yang pertama itu sederhana banget, ini paling sederhana ya. Intinya lo harus nyoba untuk senyum. Ini adalah salah satu teknik dari buku How to Win Friends and Influence People. Intinya gini, ketika kita memulai interaksi dengan orang lain, kita nggak bisa kan selalu ngarepin orang lain yang menghampiri kita duluan,
Tapi kita selalu bisa memulai interaksi dengan senyuman gitu. Jadi ya senyum aja gitu sama banyak orang. Lo bisa mulai kasih senyum ke rekan kerja lo, pas ketemu di dapur gitu di tempat kerja, atau pas ketemu di tempat makan siang. Atau pas lo misalnya lagi ketemu di suatu tempat gitu, lo bisa senyum aja dan nyapa mereka gitu. Itu cara pertama untuk mengembangkan social skill lo. Cara yang kedua, inget jangan takut untuk nyari bantuan. Mungkin lo udah beberapa kali ngelihat iklan mentoring, konseling, atau kelas online dari 1%, dan bisa jadi lo ngerasa bahwa kayaknya masalah gue gak seberat itu gitu. Atau sebaliknya, lo ngerasa layanan-layanan ini gak bakal ngasih solusi yang oke karena lo ngerasa masalah lo udah parah gitu. Well, kalau memang lo udah mengatasi kecemasan di situasi sosial ini sejak lama, dan ini udah ngeganggu lo atau ngebuat lo ngerasa rendah diri, ingat bahwa gak ada salahnya untuk nyoba konsultasi ke profesional. Kenapa? Ya supaya lo bisa tahu sebenarnya lo ini kenapa gitu. Wajar nggak sih? Berat nggak sih masalahnya? Dan lo juga bisa tahu solusi-solusi yang oke untuk mengatasi masalah ini. Contohnya layanan mentoring. Gue sering banget ya dapat klien dengan masalah kayak gini. Dan well, kalau mentoring lo bukan cuman dapat konsultasi doang, tapi lo juga bisa dapat satu interpretasi psikotes. Jadinya lo tahu lo tuh orangnya kayak gimana, lo gampang cemas atau enggak, lo ekstrovert atau bukan, aspek ekstroversinya tinggi atau enggak, lo termasuk orang yang cenderung ramah atau suka debat gitu. Ini bisa lo dapat dari psikotes yang lo dapat pas mentoring. Yang kedua, lo bakalan dapat tugas dari mentornya. Biasanya kalau gue ngasih tugas berupa worksheet yang bisa dibaca dan bisa diisi. Dan ini udah banyak banget ngebantu klien-klien gue, udah banyak banget testimoninya. Ada di link testimoni 1%, atau di Instagram 1%, atau di IG gue juga ada. Nah, selain worksheet juga, mentor biasanya bakalan ngasih bahan bacaan, bahan tontonan, atau rekomendasi buku yang disesuaikan supaya jadi solusi terbaik buat mengatasi masalah lo. Jadi yang pertama lo bakalan dapet psikotes, yang kedua lo bakalan dapet tugas yang sesuai, yang ketiga ya lo bakalan dapet basically saran-saran dan pengetahuan baru. Biasanya orang yang bermasalah di keterampilan sosial itu justru masalahnya lebih banyak lagi gitu. Dengan mentoring, lo jadi bisa tahu masalah-masalah lain yang lo alami. Biasanya, kalau dari pengalaman gue, yang jadi masalah adalah pengelolaan emosi. Jadi, most of the time kan orang-orang tuh biasanya suka cemas gitu. Takut, cemas dalam situasi sosial. Nah, kecemasan dan ketakutan ini biasanya jadi masalah gitu. Dan ini kan bentuk emosi, dan ini tentu beda masalahnya dengan masalah komunikasi. Meskipun memang berkaitan. Nah, kalau mentoring, lo jadi tahu nih, oh ternyata masalah lo itu selain misalnya masalah komunikasi, lo nggak tahu mungkin teknis-teknis basa-basi, teknis mulai pembicaraan, lo juga ternyata tahu bahwa oh iya gue ternyata masalahnya ada di emosi juga. Jadi lo bisa tahu masalah lo itu ada A, ada B, ada C gitu. Dan bakalan dikasih juga kan tugasnya buat mengatasi masalah itu. Nah disinilah lo bisa mengembangkan diri lo, supaya lo bisa mengatasi masalah-masalah yang lo punya. Dan kalau ternyata masalahnya parah setelah lo ikut mentoring, misal lo gak membaik, nah mungkin inilah tanda bahwa lo mungkin butuh terapi klinis dari psikolog. Ini 1% juga nyediain di layanan konseling. Tapi pastinya kalau lo takut nih buat minta bantuan, kalau lo selalu ngerasa ragu tiap mau nyari bantuan, tentu lo gak bakal tahu gitu semua hal ini. Saran gue sih kalau misalnya dari dalam hati lo udah ada keinginan, dan duitnya mungkin udah ada juga, ya gak apa-apa coba aja. Gak usah ragu, gak usah takut. Emang sih mungkin setelah mentoring nanti nggak bakalan langsung selesai juga masalahnya. Entah karena masalahnya berat, nggak sesuai sama mentornya, atau ceritanya kurang terbuka. Tapi ya pastinya mentoring bukanlah obat instan gitu buat segala masalah. Tapi at least lo udah nyoba, lo udah punya keberanian buat nyoba, lo udah punya keberanian buat ya itu, mencoba menaklukkan keraguan lo gitu. Dan ini bagus, karena lo melakukan hal baru di hidup lo. Jadi kalau emang udah ada duitnya tapi lo masih ragu, lo masih bingung, please saran gue coba aja dulu. Santuy aja, coba aja dulu. Tapi kalau gak ada duitnya ya berarti lo bisa nabung dulu. Atau lo bisa nontonin dulu video-video ini dan jalanin semua tips-tipsnya. Nanti pas ada diskon, baru beli gitu. Tapi kalau yang menghalangi hanya keraguan, please gue saranin lo coba aja. Gitu ya. Jadi jangan takut atau ragu buat nyari bantuan dari berbagai layanan yang ada, meskipun itu adalah hal yang baru buat lo. Itu yang kedua. Yang ketiga, lo bisa beranikan diri lo untuk nyoba berbicara di tengah kelompok dan usahain omongan lo itu didengar. Biasanya penyakit dari kita yang kurang pede adalah kalau kita lagi ngumpul-ngumpul, itu kita gak berani ngomong. Kita jadi pendengar doang, kalau ada yang ngejokes kita cuma ikutan ketawa doang, tapi kita gak nyoba untuk membuka atau memimpin pembicaraan. Nah mulai sekarang, pas lo lagi ngumpul-ngumpul, misal itu lagi meeting di kerjaan, lagi kumpul keluarga, lagi kumpul sama temen, lo harus nyoba untuk bicara. Cobain untuk gak cuman jadi pendengar, supaya apa? Supaya lo latihan, jadi coba ini terus-terusan.
Gimana caranya? Biasanya mungkin beberapa dari kita suka maksain gitu, nyari kesempatan buat ngomongin hal-hal yang udah kita pikirin. Kita mikir keras, overthinking di kepala kita muter tuh, nanya-nanya terus, abis ini gue ngeluarin jokes apa, abis ini gue nimbrung gimana gitu. Well, kalau kata salah satu penulis buku, The Social Skills Guidebook, sebenarnya caranya bukan kayak gitu. Jadi, lebih baik kita nggak maksain nyari-nyari kesempatan untuk ngebicarain apa yang udah kita pikirin di dalam kepala kita. Tapi caranya adalah ya udah, lo perhatiin aja pembicaraannya, dan lo go with the flow sama percakapannya. Nanti pas ada momen di mana lo pengen menyampaikan sesuatu secara spontan, nah disinilah lo harus ngomong. Ketika ini terjadi, ketika lo udah nyampe ke momen ini, please jangan ragu-ragu pas ngomong. Usahain omongan lo itu kedengeran, pakai suara yang lantang dan cobalah untuk jadi pede. Lo bisa mulai ini di tongkrongan lo sama temen, sampai mungkin nanti lo bisa praktekin di situasi misalnya kuliah, kerjaan, dan lain sebagainya. Oke? Yang keempat, lo bisa belajar untuk mengutarakan ketidaksetujuan lo sama orang lain. Tapi ingat, lo harus melakukan ini dengan cara yang tetap konstruktif, usahakan untuk gak menyinggung perasaan orang lain. Ini sebetulnya berkaitan banget sama salah satu skill komunikasi, yaitu komunikasi asertif, yang udah sempat gue bahas juga di video sebelumnya. Keberanian untuk bilang dengan lugas dan tetap sopan bahwa lo misalnya keberatan, tersinggung, marah, atau kecewa terhadap orang lain, ini menunjukkan bahwa keterampilan sosial lo itu udah terlatih. Jadi, kalau lo ada ketidaksetujuan sama temen lo, usahain untuk bilang aja. Jangan gak enakan. Kalau misalnya lo gak mau melakukan hal yang diminta temen lo, ya bilang enggak aja gitu dengan sopan. Lo kasih tahu alasannya dengan baik. Gitu ya. Itu tadi 4 hal yang bisa lo lakuin untuk mengasah social skill lo. Seperti keterampilan lain, semakin diasah, lo pasti bakalan semakin terampil dalam menghadapi situasi-situasi sosial. Ingat bahwa berinteraksi sosial dengan baik itu bakalan ngasih keuntungan buat diri lo sendiri. Karena itu, lo perlu banget mencoba menerapkan langkah-langkah yang gue bagikan barusan untuk mengasah social skill lo. Nah, terakhir, ingat bahwa lo juga bisa minta bantuan para mentor dari 1%, sama kayak yang udah gue bilang sebelumnya. Di layanan mentoring, lo bakalan bisa dapet saran, psikotes, worksheet, dan juga solusi buat menyelesaikan masalah lo. Untuk mendaftar, lo tinggal klik link yang ada di description box. Dan akhir kata, gue harap semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.